Oke, halo semuanya, sahabat IPKB dimanapun Anda berada, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semuanya. Gimana nih, kemarin sudah menikmati akhir pekan ya? Dan hari ini kita kembali beraktivitas, kita kembali bekerja, semoga semuanya selalu sehat dan juga selalu semangat ya menjalani kegiatan hari ini. Dan senang sekali saya Meta Tisdia Magandini bisa kembali menyapa sahabat IPKB semuanya secara live ya di Instagram IPKB Jawa Tengah. Dan kita bertemu kembali di Festival Penyuluhan Bangga Kencana 4.0 yang diselenggarakan oleh IPKB Jawa Tengah. Tidak terasa ya teman-teman ya, kita sudah sampai di hari yang ke-6 dan kita akan menyaksikan 10 peserta yang tergabung di dalam kelompok 6. Dan saya akan bacakan dulu teman-teman untuk peserta hari ini yang akan tampil sesuai urutannya. Yang pertama adalah Fani Mega Maulida dari Banjarnegara. Kemudian yang kedua Ahmad Subur Cahyono, Kabupaten Tegal. Ada ketiga Nimada Krisna Sukmawati, Kabupaten Malang. Mustafa Salya Bara Fitria, Kabupaten Wonogiri. Sri Utari, Kabupaten Kebumen. Yasto dari Kabupaten Blora. Sulistiawati Nugrahani, Kabupaten Wonosobo. Agnes Nova Astrida dari Brebes, kemudian Vera Fadilah Hanifah Kota Bandung, kemudian yang terakhir Nurul Mahmudah dari Kabupaten Kendal. Itu tadi 10 peserta yang akan tampil hari ini, yang akan menampilkan yang terbaik begitu ya. Dan hari ini nanti Dewan Juri yang akan menilai adalah Ibu Dr. Fabiola Tasrina Tasir, MAPS. Beliau merupakan Kepala Subdirektorat Advokasi dan Pencitraan dari BKKBN Republik Indonesia. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menyimak ya, meskipun bukan peserta tetapi setia menyimak kegiatan festival ini dari hari pertama sampai hari ini dan juga setia memberikan dukungannya kepada peserta yang tampil. Oke, sudah siap ya para peserta ya? Kita akan segera memulai untuk mengundang peserta yang pertama. Rules-nya tetap sama ya, nanti 1 menit perkenalan, kemudian 3 menit untuk penyuluhan, kemudian berganti ke peserta berikutnya. Oke, saya akan mengundang untuk peserta yang pertama. Atas nama Fani Mega Maulida dari Kabupaten Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri dan penyuluh KB yang bergabung pada hari ini. Perkenalkan, saya Fani Mega Maulidia, calon penyuluh KB Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Demikian perkenalan dari saya. Saya mohon izin untuk menjelaskan pelayanan KB selama pandemi COVID-19. Yang pertama, apabila konsultasi, akseptor tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Untuk konsultasi, dapat menghubungi bidan ataupun penyuluh KB melalui telepon atau WA. Kemudian yang kedua, akseptor suntik dan pil. Diharapkan datang ke petugas kesehatan sesuai jadwal dengan membuat perjanjian sebelumnya untuk memastikan ketersediaan alat kontrasepsi, menghindari antri, dan juga menghindari kerumunan. Apabila tidak memungkinkan, dapat menggunakan kondom. 3. Akseptor IUD dan implan. Tidak perlu kontrol selama tidak ada keluhan. Apabila ada keluhan, buat perjanjian dengan petugas kesehatan untuk pemeriksaan. Apabila IUD atau implan sudah habis masa berlakunya, sebagai alternatif maka dapat menggunakan kondom. 4. KB, MOW, dan MOP. Sebaiknya tunda dulu hingga pandemi berakhir karena harus dilakukan di rumah sakit sehingga untuk saat ini dibatasi. 5. Ibu melahirkan. Sebaiknya langsung menggunakan KB pasca persalinan. 6. Pasangan usia subur. Sebaiknya untuk menunda dulu kehamilannya karena ibu hamil lebih beresiko terhadap penularan COVID-19. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan apabila melakukan pelayanan KB? Tentunya membuat janji terlebih dahulu dengan bidan, menggunakan masker, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah pelayanan KB, kemudian terapkan physical distancing. Yang terakhir, apabila melakukan tindakan penyuntikan KB, sebaiknya akseptor tengkurap menghadap arah berlawanan dengan posisi bidan saat penyuntikan KB. Nah,
Ini ada gambaran pelayanan KB di Puskesmas Kalibening, di mana di ruang tunggu, ini yang gambar pertama adalah di ruang tunggu, diberi jarak antara satu orang dengan yang lainnya, bisa dilihat. Kemudian di ruang pelayanan KB, ini petugas kesehatan atau bidan menggunakan alat pelindung diri, dan untuk pelayanan KB implan ataupun IUD, petugas juga mengenakan hazmat. Terus ini untuk akseptornya menggunakan masker, dan bisa dilihat di meja ada pembatas berupa mika. Terima kasih dari saya. Tunda kehamilan saat pandemi dengan ber-KB karena berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Fani untuk materi yang sudah disampaikan. Semoga beruntung ya. Oke, teman-teman, itu tadi penampilan peserta pertama atas nama Fani Mega Maulidia dari Kabupaten Banjarnegara. Mana nih pendukungnya Banjarnegara ya? Tadi sudah bergabung. Oke, teman-teman, kita mau lanjut ya ke peserta yang kedua. Ya, terima kasih teman-teman responnya ya. Yang kedua ini adalah dari Kabupaten Tegal ya. Saya undang dulu. Atas nama Ahmad Subur Cahyono. Oh, dia sudah mengirimkan permintaan ya. Saya tambahkan. Kita tunggu bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Meta dan juga kepada Dewan Juri, teman-teman panitia yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subur Cahyono, penyuluh KB dari Kabupaten Tegal. Selain itu juga saya ingin mengucapkan kepada koordinator saya, begitu, dan juga teman-teman satu balai yang sudah membantu mempersiapkan sarana dan prasarananya. Salam juga buat teman-teman semuanya di seluruh dunia, begitu, yang sudah menonton kegiatan ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Subur Cahyono, dan pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya melakukan penyuluhan online dengan tema 8 fungsi utama keluarga versi BKKBN. Namun demikian, karena keterbatasan waktu, maka saya hanya akan menjelaskan satu fungsi saja, yaitu fungsi ekonomi. Bapak Ibu yang berbahagia, menegakkan wajah dan menjaga kehormatan pribadi di atas kemiskinan yang panjang tentu bukanlah perkara yang gampang. Namun, bertahan dan berada dalam kemiskinan yang panjang dengan tetap mempertahankan produktivitas yang tinggi tentu jauh lebih sulit. Oleh karena itu, keluarga sebagai sebuah sistem organisasi masyarakat yang terkecil harus memiliki sebuah visi, memiliki sebuah narasi agar bisa beradaptasi dan berakselerasi di era pandemi COVID ini, terutama terkait dengan perekonomian keluarga. Kita tahu uang bukan segala-galanya, tapi dengan uang sebuah keluarga bisa membeli bahan makanan. Dengan uang sebuah keluarga bisa membeli pakaian, membiayai pendidikan anak-anak, bahkan bisa membeli sebuah rumah. Ada banyak keluarga di era pandemi ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, entah karena di PHK atau karena krisis ekonomi global. Dan tentunya ini menjadi tantangan bagi setiap kepala keluarga bagaimana bisa berkreativitas, memanufaktur ide, gagasannya untuk bisa beradaptasi, melakukan sebuah kegiatan untuk meningkatkan pendapatannya. Ada banyak cara, salah satunya adalah dengan bisnis online. Kita tahu bisnis saat ini sudah merambah dalam dunia digital, maka ada istilah bisnis online. Oleh karena itu, kepala keluarga harus bisa mempelajari bisnis dan juga teknologi. Ada sebuah organisasi internasional berkata, poverty is not lack of character, but poverty because lack of cash. Kemiskinan bukan karena keterbatasannya karakter, tapi kemiskinan karena keterbatasannya uang cash. Maka sehingga setiap keluarga harus mendapatkan yang namanya uang untuk kesehatan finansialnya. Sekali lagi, mari semoga kita menjadi keluarga yang tidak hanya peduli
untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, tapi juga dengan keluarga lain dengan saling berbagi. Demikian penyuluhan online dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekali waktunya ya Pak ya, luar biasa. Baik, terima kasih Pak ASC. Tadi ada yang menyapa Pak ASC ya, sudah bergabung. Terima kasih. Semoga beruntung. Sampai jumpa di kesempatan. Sama-sama. Oke, teman-teman, itu peserta yang kedua ya. Seperti kata Pak Subur tadi, tidak hanya peduli pada keluarga kita sendiri ya, tetapi juga kepada sesama, kepada keluarga yang lain. Selalu peduli, tingkatkan kepedulian terhadap sesama. Oke, dua peserta sudah tampil. Kita akan menuju ke peserta yang ketiga. Atas nama Nimade Krisna Sukmawati, saya akan mengundang, sudah mengirim permintaan. Terima kasih Mbak Sukma ya. Saya undang terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat pagi yang terhormat untuk Dewan Juri pada sesi 6 ini, buat komentator nanti di akhir sesi, dan juga buat teman-teman panitia yang ada di depan layar ataupun yang di balik layar. Dan teman-teman ya. Terus buat teman-teman yang nonton, kasih semangat juga dong. Perkenalkan, saya Nimade Krisna Sukmawati, biasa dipanggil Sukma. Saya calon penyuluh keluarga berencana yang kebetulan sudah penempatan di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya akan membawakan materi tentang cegah kehamilan di masa pandemi COVID-19. Halo, selamat pagi. Sebelumnya saya mau nyanyi dulu ya. Pahamilah beberapa pertimbangan untuk menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami, penyuluh keluarga berencana, Peduli Keluarga Indonesia, kami akan terus membagikan berbagai informasi terkait dengan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Seperti contohnya saat ini, saya akan membagi sedikit informasi tentang menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19. Buat pasangan yang sudah menikah, boleh dipertimbangkan apakah menunda kehamilan di masa pandemi ini harus ditunda kehamilannya atau dilanjutkan saja. Nah, beberapa alasannya itu ada. Yang pertama, imunitas ibu hamil rentan menurun. Hal ini terjadi pada trimester awal kehamilan karena biasanya ibu hamil akan mengalami mual, muntah, bahkan sampai nafsu makan berkurang dan dehidrasi. Hal inilah yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua, pasangan akan kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan. Saat ini, dokter dan bidan sedang fokus terhadap penanganan pasien COVID-19, sehingga sangat selektif dalam memilih menangani pasien yang tidak dalam kondisi darurat. Yang ketiga, 5-10% ibu hamil memiliki potensi keguguran. Jika terjadi keguguran, kembali lagi ke poin nomor 2, pasangan akan kesulitan untuk menjangkau fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, konsumsi obat-obatan apabila ibu hamil terpapar COVID-19. Hal ini memang perlu penelitian lebih lanjut karena diduga dapat menimbulkan resiko kecacatan pada janin di kemudian hari. Terus solusinya gimana? Solusinya ingat tetap pakai kontrasepsi. Kontrasepsinya bisa banget pakai kondom yang gampang banget ditemukan di pasaran. Bisa juga pakai pil atau suntik, atau metode kontrasepsi yang jangka panjang seperti IUD dan implan. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau nyanyi lagi ya. Doakan corona pergi, rencanakan kehamilan. Misalnya mau ditunda, pastikan pakai kontrasepsi. Solusinya bisa di kami, layanan konsul KB. Si penyuluh keluarga berencana Indonesia. Hayo re, ingat, cegah positif corona dan sebaiknya tunda kehamilan di masa pandemi. Sekian informasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Salam dari saya, penyuluh keluarga berencana, sahabat keluarga Indonesia. Berencana itu keren. Oke, luar biasa Mbak Sukma. Selain cantik, suaranya juga bagus banget sih. Kalau saya sih yes ya. Thank you, Meta. Lanjut ke panggung selanjutnya. Terima kasih. Mbak Sukma, sukses ya. Terima kasih. Ya ternyata Mbak Sukma penyanyi deh ya.
Diawali dengan bernyanyi, diakhiri pula dengan bernyanyi. Luar biasa nih ya. Oke, 3 peserta sudah tampil dan kita menuju ke peserta berikutnya. Nah, ini nih. Ada dari Kabupaten Wonogiri, ada Mustafa Salya Bara. Saya akan undang terlebih dahulu. Kayaknya kenal nih. Ya, halo, teman-teman. Nama saya Mustafa, atau biasa dipanggil Tope. Kalau Meta biasanya manggil saya Tope. Saya dari Wonogiri. Tadi tahu gitu barengan sama Mbak Meta aja tadi. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu dengan saya Tope Mustafa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing sekaligus review atas suatu barang yang saya rekomendasikan untuk bisa digunakan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ini dia barangnya. Wah, aku kebalik ya. Ini barangnya. Ini adalah kondom Artika. Kondom Artika ini adalah kondom resminya BKKBN. Ini kalau istilahnya official kondomnya BKKBN ya ini ya. Jadi ya ini diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma, tidak untuk diperjualbelikan. Kalau kita lihat kondom ini asli buatan Indonesia, 100% Indonesia. 100% Indonesia. Jadi dengan menggunakan kondom ini selain mencegah kehamilan, bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita dengan cintailah produk-produk Indonesia. Nah, gitu ya. Kita akan, karena kita unboxing, kita akan membuka, melihat isinya. Jadi di dalam setiap kemasan kondom Artika ini berisi 6 buah kondom. Ketika Anda mendapatkan pelayanan dari klinik, dari puskesmas, maka biasanya Anda akan diberikan 2 box yang berarti berisi 12 buah kondom. Dalam kondisi normal dan wajar, 12 itu harusnya, kalau jangka waktunya harusnya 1 bulan cukup lah ya, kalau normal dan wajar tadi. Jadi, untuk kondom Artika ini, hanya tersedia dalam varian original, teman-teman. Jadi tidak ada yang versi rasa-rasa, tidak ada yang bertekstur. Jadi ini polosan saja ini. Nah ini. Yang menjadi catatan khusus dari saya untuk kondom Artika ini adalah jika kita lihat dalam satu strip ini terdiri dari 3 buah kondom. Di bagian atas ini ada geriginya. Di bagian bawah ini juga ada geriginya. Tapi yang di tengah itu nggak ada. Ini cukup aneh sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, nah ini, yang di bagian tengah ini, padahal gerigi itu digunakan untuk memudahkan membuka. Nah ini yang tengah ini nggak, ini susah sekali karena tidak ada geriginya. Padahal dalam pemakaian kondom, itu faktor kecepatan itu adalah faktor yang sangat menentukan. Nah, terus kenapa saya rekomendasikan ini untuk bisa digunakan di dalam masa pandemi COVID adalah karena kondom ini bisa digunakan sendiri. Anda tidak perlu membutuhkan bantuan tenaga medis dalam pemakaiannya, kecuali jika istri Anda adalah seorang tenaga medis. Terima kasih, nama saya Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, unboxing kondom ya Mas Tope. Oke, terima kasih Mas atas materi yang sudah disampaikan. Sukses selalu, sehat selalu ya Mas. Siap. Ya. Oke, Meta. Thank you, Meta. Yuk. Oke, teman-teman, itu tadi penampilan dari Mustafa ya, dari Kabupaten Wonogiri. Sudah 4 peserta tampil dan kita akan, ini banyak sekali yang komentar ya. Cara pasangnya dong, itu mungkin next episode ya teman-teman. Kita akan menuju ke peserta yang kelima, teman-teman. Ada dari Kabupaten Kebumen. Saya undang dulu. Atas nama Sri Utari. Oke, sudah ketemu? Saya tambahkan, saya undang. Terima kasih, nama saya Sri Utari dari PKB Kabupaten Kebumen. Saat ini saya ingin ikut memeriahkan lomba penyuluhan dengan judul 8 fungsi keluarga di era pandemi COVID-19. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pandemi COVID-19 melanda dunia dan tidak luput Indonesia. 8 fungsi keluarga mempunyai peran yang sangat penting. Yang pertama adalah fungsi agama. Pada saat ini kita tidak boleh panik.
Karena panik akan menurunkan imun kita. Tetap di rumah dan beribadah di rumah. Yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Budaya kita adalah gotong royong. Mari bantu dengan sebagian rezeki yang kita miliki untuk membantu keluarga-keluarga yang terkena dampak COVID-19. Yang ketiga adalah fungsi cinta dan kasih sayang. Sayangi keluarga untuk tidak mudik. Tidak mudik bukan berarti tidak sayang kepada keluarga. Karena kita tidak pernah tahu, barangkali kita OTG, di rumah ada orang tua, ada anak kecil yang riskan tertular COVID-19. Yang keempat adalah fungsi perlindungan. Lindungi keluarga kita dari penularan COVID-19, yaitu dengan menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun yang mengalir, tidak keluar rumah jika tidak penting-penting amat. Yang berikutnya adalah fungsi reproduksi sehat. Kita jaga reproduksi sehat di era pandemi COVID-19 ini adalah dengan menunda perkawinan. Apabila tidak memungkinkan, maka menggunakan alat kontrasepsi dan BKKBN sudah menyediakan untuk ini. Yang berikutnya adalah yang keenam, sosialisasi pendidikan. Pendidikan di sini setiap anak mempunyai hak untuk bersekolah, tetapi hak hidup anak harus diutamakan sehingga saat ini belajar di rumah. Yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Kita semuanya tahu bahwa ekonomi saat ini terpuruk, tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Bangkit kembali bahwa badai pasti akan berlalu. Bangkitkan UPPKS yang ada dengan tetap protokol COVID-19. Yang terakhir adalah fungsi lingkungan hidup. Kita jaga lingkungan hidup kita dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Saya ingin menutup penyulang ini dengan sebait syair lagu. 8 fungsi keluarga Bapak ayo padha dilakoni ibune kepriye amri becike selamat donya akhirate. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Utari, suaranya luar biasa nih Bu ya, sudah ngalahin sinden-sinden ternama nih. Terima kasih Bu, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih, amin. Oke, itu tadi Bu Utari ya dari Kabupaten Kebumen. Oke, kita akan lanjut ke peserta berikutnya. Dari Kebumen kita akan berpindah ke Kabupaten Blora. Mana nih pendukungnya dari Blora nih? Saya akan mengundang untuk bergabung. Ada atas nama Yasto Sardi ya. Sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Berjumpa kembali dengan kami Yasto dari Penyuluh KB Blora. Yang mana dalam kesempatan pada pagi hari ini sedikit akan memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan KB di saat pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada semua saja, ibu, bapak-bapak, dan teman-teman yang ada dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan kami. Dalam kesempatan pada pagi ini sedikit akan kami informasikan yang berkaitan dengan layanan KB di saat pandemi COVID-19. Begitu, okay? Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mana semuanya itu berdampak kepada beberapa sektor, diantaranya adalah sektor pembangunan keluarga berencana. Begitu. Nah, berbicara tentang pelayanan keluarga berencana, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasanya memang kita akui bersama bahwa pelayanan keluarga berencana di saat pandemi COVID-19 ini berbeda dengan sebelum tidak adanya pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini di dalam pandemi COVID-19 pelayanan KB sudah menggunakan APD lengkap, ya, alat pelindung diri lengkap, begitu. Dan juga para aksesornya yang datang sudah menerapkan protokol kesehatan. Namun Bapak Ibu sekalian, untuk memperoleh hasil yang maksimal agar dalam pelayanan KB ini semuanya berjalan dengan baik, lancar, akseptor mendapatkan pelayanan dengan aman, tidak was-was adanya tertular COVID-19, perlu diketahui ada beberapa hal yang perlu diketahui dan juga dilaksanakan. Yang pertama
Sebelum datang ke tempat pelayanan, Bapak Ibu harus membuat janji kepada petugas kesehatan gitu. Nah, tentukan waktunya kapan akan datang, kontrasepsi apa yang diinginkan, sehingga nanti waktu datang ke tempat pelayanan akan mendapat pelayanan yang maksimal. Kemudian yang kedua, tidak lupa para aksetor yang akan datang ke tempat pelayanan selalu menerapkan protokol kesehatan anjuran pemerintah, paling tidak mencuci tangan pakai sabun air yang mengalir, gunakan masker setiap saat keluar rumah, jaga jarak aman, ya, begitu seterusnya agar nanti pelayanan dapat berjalan dengan baik, terhindar dari kerumunan, dan mungkin Anda tidak akan tertular adanya COVID-19. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini kepada semua pengguna aksetor, baik itu IUD, implan maupun suntik, bila menginginkan tidak datang ke tempat pelayanan, mereka bisa menggunakan kontrasepsi ulang. Namun semuanya itu tidak terlepas dari bantuan petugas kesehatan, petugas KB, bisa mendapat bantuan untuk memperoleh kontrasepsi ulang lainnya, begitu. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KB, berencana itu keren. Terima kasih. Yes, terima kasih Pak Yasto sudah menyampaikan materinya. Semoga beruntung ya Pak ya. Salam sehat untuk semuanya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di peserta yang ke-6 ya, sudah selesai. Kita akan langsung lanjut ya ke peserta yang ke-7. Ada dari Kabupaten Wonosobo, saya undang dulu atas nama Sulistiawati Nugrahani. Oke, sudah terhubung? Terima kasih Mbak Meta. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Nugrahani. Saya PKB dari Kabupaten Wonosobo. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi masalah menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19. Terima kasih atas diperkenalkan saya untuk bergabung dengan teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bertemu dengan saya, Ibu Lis. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19. Ibu-ibu, kita ketahui bahwa kehamilan itu adalah suatu anugerah dari Allah yang paling indah. Tentunya untuk ibu muda, pasangan usia subur yang belum memiliki buah hati atau anak ya Bu. Namun menunda kehamilan di masa pandemi COVID saat ini adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi, yaitu pil atau kondom. Untuk menunda kehamilan di masa pandemi COVID saat ini adalah langkah yang paling tepat dan sebuah pilihan ya Bu. Untuk menunda kehamilan di masa pandemi COVID saat ini, saya ada contoh-contoh alat kontrasepsi yang mungkin belum diketahui oleh ibu-ibu ya. Ada kondom, ada pil, ada IUD, ada implan, dan ada suntik ya Bu. Tapi untuk saat ini yang paling dianjurkan adalah kondom dan pil. Itu ya Bu. Kita tunda hamil dulu. Kalau nikah boleh, mau kawin boleh. Yang penting jangan hamil dulu. Karena hamil di masa pandemi COVID saat ini adalah berisiko untuk kesehatan janin, juga kesehatan ibu. Karena di dalam kehamilan itu ada mual-mual, muntah, terus stamina kita turun, daya tahan tubuh juga lemah. Nah, itulah ibu-ibu mengapa kita harus menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19 ya. Mudah-mudahan wabah COVID segera berakhir
kita bisa sehat, beraktivitas seperti semula. Demikian ya Ibu-Ibu, jangan lupa tetap menggunakan alat kontrasepsi di masa pandemi COVID, khususnya untuk pasangan usia subur yang masih muda, tunda dulu kehamilannya, karena kita semua menginginkan untuk sehat untuk ibu dan bayi tentunya. Demikian ya Ibu-Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berencana itu keren. Terima kasih. Terima kasih Bu Lis, ini semangatnya nggak kalah nih ya, Ya, sama teman-teman milenial. sama-sama. Saya Ya, selalu- ini udah nenek-nenek. Nggak apa-apa, semangatnya tetap juga ya. Insya Allah. Baik, salam untuk semua yang di sana nggih Bu nggih, sehat selalu, semangat selalu. Nuwun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penampilan dari Ibu Lis ya, yang semangatnya luar biasa nih, yang muda jangan kalah nih, jangan mau kalah ya. Sudah 7 peserta tampil, kurang 3 peserta lagi, waktunya masih cukup ya. Kita ke peserta yang ke-8, ada dari Kabupaten Brebes nih, mana pendukungnya Kabupaten Brebes? Ada Agnes Nova Astrida, saya undang dulu. Oke, terima kasih Mbak Meta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes. Saya penyuluh KB dari Kecamatan Salem di Kabupaten Brebes di Jawa Tengah. Saya akan mengangkat tema tentang 8 fungsi keluarga di tengah wabah corona. Untuk sahabat IPKB yang sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Gara-gara corona, kita jadi nggak bisa kemana-mana. Dan keluarga menjadi komunitas yang pertama dan yang paling dekat dengan kita. Yang tadinya bisa nongkrong di mana aja dan kapan aja, sekarang harus menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Sahabat IPKB tidak perlu kecewa. Bahkan lewat keluarga, kita tetap bisa berkarya dan berkontribusi bagi negara dalam mencegah penularan virus corona. BKKBN hadir dengan 8 fungsi keluarga di tengah wabah corona. Yang pertama adalah fungsi agama. Bersama keluarga, kita bisa berdoa bersama agar dijauhkan dari tertularnya virus corona dan semoga pandemi ini segera menemukan ujungnya. Yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Dengan membudayakan hidup bersih dan sehat, berolahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi seimbang, istirahat yang cukup. Yang ketiga adalah fungsi cinta kasih. Kita bisa mengafeksikan cinta kasih kita dengan berempati dengan sesama anggota keluarga, dengan keluarga yang terkena dampak atau terdiagnosis corona. Yang keempat adalah fungsi perlindungan. Kita bisa melindungi keluarga kita dengan menjaga jarak aman minimal 1 meter dan menerapkan etika batuk ketika akan batuk atau bersin. Yang kelima adalah fungsi reproduksi dengan melindungi ibu hamil dan balita. Kenapa? Karena mereka lebih rentan terkena atau tertular virus corona. Yang keenam adalah fungsi pendidikan. Kita bisa mengedukasi anggota keluarga supaya menggunakan masker dengan baik saat akan keluar rumah, atau supaya mencuci tangan dengan bersih setelah melakukan aktivitas. Yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Bersama keluarga, kita bisa mengatur pengeluaran dan menabung untuk masa depan. Yang kedelapan, ini yang terakhir adalah pembinaan lingkungan. Dengan membersihkan lingkungan dan menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Bagaimana? Kita tetap bisa berkontribusi bersama keluarga, bukan? Makan manggis di Kediri, dicuci dulu supaya bersih. Saya Agnes, pamit undur diri, cukup sekian dan terima kasih. Oke, Mbak Agnes, terima kasih sudah melakukan penyuluhan nih, digombalin sama Anis nih. Pesan asik hatinya tuh. Terima kasih Mbak Agnes, luar biasa. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke peserta berikutnya. Masih ada 2 peserta lagi. Saya undang dari Jawa Barat nih, Kota Bandung. Ada Vera Fadilah Hanifah. Saya undang dulu. Bangga Kencana Antapati.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Vera Fadilah Hanifah, calon PKB ahli pertama yang ditempatkan di Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pelayanan KB di era pandemi. Terima kasih. Halo, selamat siang Sobat BKKBN. Di era pandemi saat ini pasti ada kekhawatiran ya untuk datang langsung ke pelayanan Vaskes untuk melakukan pelayanan KB. Oleh sebab itu, sebaiknya tunda kehamilan selama masa pandemi berakhir karena bisa berbahaya loh bagi ibu dan calon bayinya. Pelayanan KB di era pandemi tetap berjalan seperti biasa kok. Namun, perhatikan protokol kesehatan bila ingin di antaranya adalah jaga jarak minimal 1 meter, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Walaupun pelayanan KB di saat pandemi ini berjalan normal seperti biasanya, tetapi bila tidak ada keluhan, akseptor KB dianjurkan untuk tidak mendatangi fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya, bagi akseptor IUD atau implan yang sudah habis masa pakainya, bila keadaan tidak memungkinkan, dapat menggunakan kondom sebagai alat pengganti kontrasepsi. Untuk selanjutnya, bagi akseptor suntik, diharapkan datang ke Vaskes layanan kesehatan sesuai jadwal yang biasa ada. Lalu, bila keadaan tidak memungkinkan, seperti tadi, bisa menggunakan kondom sebagai pengganti alat kontrasepsi. Selanjutnya, untuk ibu yang kesulitan memperoleh kondom, tenang ya, tidak perlu khawatir, karena saat ini PKB, PLKB, ataupun PPKBD sudah bisa menyalurkan alat kontrasepsi seperti pil dan kondom. Jadi, ibu tidak perlu khawatir dapat menghubungi mereka bila kesulitan ya. Nah, sebagai tambahan informasi juga, untuk penyalurannya bisa dilakukan via WhatsApp dulu atau melalui media online dulu. Nanti kami akan mendatangi para akseptor atau ibu yang membutuhkan. Lalu yang terakhir, untuk ibu yang sudah melaksanakan persalinan, sebaiknya menggunakan KB pasca persalinan supaya lebih tenang. Mungkin segitu dulu ya penyuluhan mengenai pelayanan KB di era pandemi. Sebagai penutup, Vera ada pantun. Pantunnya, bunga bermekaran di musim semi, senang hati dipotret dengan kamera. Tetap pakai kontrasepsi selama pandemi, untuk keluarga berencana, bahagia sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Salam BKKBN, berencana itu keren. Oke, terima kasih Mbak Vera dari Bandung yang sudah memberikan materinya. Sukses selalu ya Mbak ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Oke, teman-teman, itu tadi peserta nomor 9 dan kita lanjut ke peserta yang terakhir di sesi yang ke-6. Dari Kota Bandung kita pergi ke Kabupaten Kendal. Ada atas nama Nurul Mahmudah. Saya undang dulu. Talita Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petugas KB. Halo teman-teman PKB di seluruh Indonesia. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Mahmudah, PKB dari Kabupaten Kendal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan yang berbahagia ini pada Festival Bangga Kencana tahun 2020. Ini saya akan memaparkan materi penyuluhan saya dengan tema Cegah Kehamilan di Masa Pandemi COVID-19. Simak ya, terima kasih. Cegah pandemi COVID-19 di masa pandemi. Ya, teman-teman, kenapa kita harus mencegah kehamilan di era pandemi COVID-19 ini? Meningkatnya kehamilan ini tentunya menjadi PR untuk kita semua PKP di seluruh Indonesia ya. Bagaimana kita harus mengedukasi masyarakat, bagaimana kita harus mengedukasi pasangan usia subur supaya mencegah kehamilan. Ada 4 alasan kenapa kita harus mencegah kehamilan di masa pandemi ini. Yang pertama adalah bahwa daya tahan ibu hamil ibu hamil muda ini menurun, sehingga sangat rentan sekali untuk terkena infeksi. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya resiko keguguran, terjadi daya tahan tubuh ibu hamil rendah. Kemudian terjadi morning sick pada trimester pertama, dari mual, pusing, muntah, kemudian nafsu makan yang turun. Ini akan menyebabkan intake pemasukan makanan untuk nutrisi janin juga kurang ya, sehingga terjadi malnutrisi.
sehingga semakin akan meningkatkan resiko keguguran. Kemudian yang ketiga adalah akses pelayanan kesehatan ini dibatasi. Jadwal dokter praktek ini juga dibatasi untuk prakteknya. Kemudian praktek bidan juga kadang tutup, kadang kemudian adanya himbauan dari pemerintah bahwa kalau tidak penting banget kita nggak usah ke fasilitas kesehatan ya. Jadi ruang gerak kita untuk kita memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan itu juga akan semakin terbatas. Kemudian yang keempat adalah pengaruh jangka panjang dari ibu yang terjangkit COVID-19 ini belum diketahui efek jangka panjangnya apabila ibu hamil itu harus memungkinkan untuk meminum obat ya. Kemudian dari 4 hal tersebut sebenarnya kita bisa melihat dampak yang muncul dari 4 hal tersebut ya, yaitu adalah bahwa dari daya tahan tubuh yang menurun, kemudian dari intake makanan yang kurang sehingga terjadi malnutrisi, tentunya akan kita beresiko akan melahirkan bayi dengan berat badan bayi lahir rendah, kemudian terjadi bisa terjadi kelahiran prematur ya. Tentu dengan 2 hal ini kita sudah bisa menyumbangkan resiko anak dengan kelahiran stunting ya. Tentu ini akan menjadi masalah lagi untuk bangsa Indonesia. Saya ada pesan ini lewat lagu ya. Mari kita semua lawan corona. Ini adalah virus berbahaya. Ini himbauan untuk semua orang. Cegah hamil di masa pandemi. Cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN, berencana itu keren. Luar biasa, terima kasih Mbak Nurul sudah menyampaikan penyuluhannya, sudah bernyanyi dengan merdu. Semoga sehat, semoga sukses selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Mbak Nurul sudah menyampaikan penyuluhannya, sudah bernyanyi dengan merdu. Semoga sehat, semoga sukses selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Oke teman-teman, 10 peserta sudah tampil di sesi yang ke-6, luar biasa ya. Ini tiba-tiba semuanya pada pintar pantun dan juga pada pintar nyanyi ya. Terima kasih untuk yang masih setia untuk menyimak live Instagram IPKB Jawa Tengah, Festival Penyuluhan Bangga Kencana hari ini. Sampai bertemu lagi di festival hari yang ke-7, besok Rabu, simak lagi ya, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Meta Tisya Magandini, selaku host di acara hari ini pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk yang ketinggalan nanti bisa menyimak IGTV-nya IPKB Jawa Tengah. Selamat pagi dan salam BKKBN, berencana itu keren. Sampai jumpa.